Ini lagi ngapain, Mak? Ini lagi ngupas ubi. Ubi ya? Iya. Ubinya itu pakai ubi apa sih, Bang? Ini, Bang? Nah, ini kita pakai ubi jenis dari Kuningan. Jadi ubi Kuningan itu termasuk salah satu kualitas terbaik. Kelebihannya apa nih, Bang, kalau dibandingkan ubi yang lain? Jadi dia itu dari segi warna itu pertama ya agak kuning ya, bagus lah untuk keripik. Terus kedua dari segi rasa, dia itu ada rasa manisnya. Kalau kayak ubi-ubi daerah lain itu dia kurang manis rasanya, kadang ada yang rasanya hambar gitu. Nah, kalau ubi Kuningan ini rasanya agak manis tuh. Itu kelebihannya. Terus kedua, dia itu agak apa ya, kalau digoreng itu agak crunch ya, apa? Crunchy. Iya, crunchy lah. Lebih renyah ya? Lebih renyah dibanding sama yang lain. Kalau ini dari pasar atau dari mana, Bang? Kita beli di pasar induk itu, Pasar induk, Cibitung ya. ya? Jadi di pasar induk juga kan ada ubi dari Bogor, dari Jawa ya. Macam-macam ya? Macam-macam. Nah, saya ini beli di khusus, emang dia itu jual cuman ubi Kuningan doang gitu. Nggak ngejual ubi-ubi lain gitu. Ini hari ini mau produksi berapa ini, Bang? Ini kita pakai sekarang 35 kilo. 35 kilo. Untuk buat di mana ini, Bang? Ini buat pemesanan di Transmart besok. Pengiriman ke Transmart. Ini sebelumnya dengan abang siapa nih, Bang? Saya Faisal Bahri. Ini kita bilas pakai air bersih. Di situ iya, sisa getahnya. Ini bilasnya berapa kali? Kalau sekali bisa, 2 kali bisa. Tergantung itunya ya. Itu masih kotor banget ya, 2 kali. Kotor atau itu bisa 2 kali. Itu kan ada sisanya. Sekarang kita masuk ke proses penggorengan. Habis ini kita potong iris-iris dulu pakai mesin. Sekarang kita proses perajangan. Iya. Iya. Kita semua udah pakai mesin. Bisa sih, ada parutannya, parutan sama dia sama kayak parutan keripik singkong, terus keripik pisang gitu. Di online juga banyak, di pasar juga banyak. Faisal juga awalnya dulu pakai itu? Nah iya, awalnya dulu saya pakai parutan biasa. Repot ya, keteter? Repot, kita keteter. Iya. Dulu tuh waktu awal-awal merintis ada pesanan banyak itu bukannya seneng, malah sedih. Karena apa sih, marut 20 kilo itu berotot, Mas. Iya. Sekarang udah ada mesin. Sekarang mesin 20 kilo paling berapa jam doang, nggak sampai 3 jam, paling berapa menit. Bisa tipis banget ya? Iya, karena udah di setting sih kita ketebalannya 8 mili. Ini standar keripik. Kalau mesinnya ini mesen atau beli online? Beli online kita. Banyak di online. Pernah kena tangan tadi, Bang? Alhamdulillah sih belum pernah. Mending mah hati-hati sih. Tapi mah yang tajamnya itu mah di tengah
Iya, hati-hati. Nah, habis ini proses apa nih Bang? nah ini proses penggorengan. Nah. Teknik-tekniknya nih Bang, kalau mau goreng gimana nih Bang? Nah, untuk teknik menggoreng sih sebenarnya nggak susah ya. Siapa aja mah gampang. Siapa aja bisa, cuman cara apa sih pas matengnya aja sih yang beda itu. Kadang-kadang temen-temen itu habis diceburin kayak gini tuh langsung diaduk gitu. Nah, sebenarnya kalau langsung diaduk itu dia pada nempel terus pada mengkerut. Nah, itu banyak yang gagal. Jadi pas awal-awal itu didiemin kayak gini aja. Didiemin ya? aja sampai kematangan itu 40 atau 60% lah gitu. Penting pas penyemplungannya ini rata gitu, jangan ada Rata. yang nempel ya. Ini berapa lama nih Bang proses gorengnya ini? Kurang lebih itu 10 menit 10 menit ya? matangnya. Iya. Nah, nanti udah 5 menit kemudian baru tuh diaduk pelan-pelan. Nah, ini udah Nah, ini matang ya, ada Bang, ya? setengah matang nih. Boleh diaduk-aduk ya? Baru kita aduk Kayak matangnya merata ya. matang merata. Kita balik-balik. Tahu matangnya pas itu gimana Bang? Dia kalau warnanya sih dari warna. Nanti kalau udah ada agak-agak kuning kecoklatan, nah dia tuh tengah-tengahnya agak-agak coklat, nah kayak gini nih. Kalau secara sekilas sih emang nggak kelihatan, tapi kalau ditegesin mah dia ada garis coklatnya tuh. Nah, itu udah kalau udah mulai ada garis coklatnya berarti udah mau mulai matang tuh di tengah-tengahnya. Berarti kan matangnya rata. Kalau coklatnya cuman di pinggir doang, ya contoh kayak gini nih. Ini garis coklat di pinggir doang, nah berarti ininya belum matang nih. Gitu. Berarti harus diaduk terus biar matang yang merata. Kayak gitu. Nah, udah mulai kecoklatan. Nah, ini udah matang. Nah. Selanjutnya proses apa nih Bang? Ini kita spinner ya, ngeringin minyak biar apa sih dimakannya nggak banyak minyak. Ini salah satu keunggulan keripik kita sih. Sekarang proses pengeringan minyak. Ini emang nggak harus penuh ya Bang ya? Emang harus Enggak, iya, kalau penuh nanti suka pecah ya? pecah, Hancur ya? hancur, Jadi acak-acakan. setengahnya ya, setengah dari kapasitasnya ya? Iya. Nah, ini kita tuh langsung netes minyaknya. Netes ya Bang ya? Jadi keripik ubi itu benar-benar nyerap minyak banget gitu. Jadi emang harus dikeringin. Keringin ya? Nanti kita lihatlah perbedaannya. Nah, ini Udah nih Bang ya? udah selesai nih. Tuh, jadi Kering banget ya? tuh benar-benar kering. Tuh, itu benar-benar tuh. Nggak ada minyaknya benar-benar. Iya, benar kering banget. Tuh, beda lah. Tuh, ini perbedaan ini yang belum di spinner nih. Ini yang belum di spinner ya? Ya, nah ini yang udah di spinner tuh. Benar-benar Kering. kering. Iya tuh. Masih basah walaupun udah ditirisin juga ya? Ini padahal udah ditirisin nih, Ditirisin tapi dalam ya. tetap ubi itu nyerap minyak banget gitu. Makanya emang harus di spinner tuh biar kering. Kalau singkong beda ya? Singkong. Kalau singkong mah nggak. Singkong nggak terlalu banyak minyak. Di proses ngapainnya nih Bang? Nah, ini kita stempel ya, stamping. Ini mesin stamping buat expired. Expired. Tuh, Expired sama nomor batch ya? Iya, kode produksi. Jadi kalau misalkan ada masalah, ini kan besok kita mau pengiriman ke Transmart nih. Iya. Ya, makanya di
stampingnya itu ada kode expired sama kode produksi. Suatu saat ada masalah di produknya, jadi kita bisa ketahuan kodenya apa gitu, diproduksinya kapan gitu. Jadi ngelacak itu kita enak gitu. Ada kalau ada komplainan dari customer tuh. Mas selama ini belum ada ya bang ya? Alhamdulillah belum ada. Makanya kita antisipasi ya, standarisasinya kan kayak gitu. Syaratnya juga mungkin ya, iya, syaratnya itu masuk ke retail modern ini. iya. Kalau alatnya ini kalau nggak ada yang ini nih, bisa nggak sih pakai alat yang manual gitu? Sebenarnya bisa. Dulu waktu awal-awal pertama kali saya yang belum masuk ke retail itu masih pakai stempel biasa. Tapi kalau retail itu harus pakai ini standar paling. Sebenarnya nggak harus pakai ini ya, tapi emang belum ada alat lain selain yang ini. Kalau yang stempel yang biasa itu kita kena air nih, gini-giniin hilang gitu. Nah kalau ini mah kita aman gitu. Jadi kalau untuk retail ya intinya mereka kan nggak mau tahu kita pakai alat apa gitu. Yang penting gimana caranya ini standar gitu, nggak bisa dihapus lah biasanya gitu. Gitu sih. Makanya nih. Jadi semuanya udah proses pakai alat semi otomatis lah. Ini kemasannya bagus banget nih bang, kalau boleh dilihat nih bang. Iya. Desain sendiri atau gimana nih bang? Alhamdulillah kita ini semua desain sendiri. Iya. Nggak pakai jasa yang lain-lainnya ya, cuman jasa cetak doang. Kalau ada teman-teman nih UKM nih mau minta tolong nih, bikinin jasa desainnya sama bantu izinnya bisa nih abang ini? Bisa, insya Allah. Bisa langsung dihubungi ke nomor yang nanti ada di deskripsi ya bang ya? Iya betul. Nanti disebut Kayak izin-izin produk segala macam, terus desain kemasan. Nah nanti bisa deh saya bantu temen-temen yang emang niat mau maju gitu. Ya, nomor teleponnya nanti mungkin ada di akhir video ya, atau mungkin ada. Nah, sebelum mengemas kita cuci tangan dulu. Ya bang ya, supaya iya. higienis ya. Higienis. Walaupun pakai sarung tangan juga. Iya. Di proses apa nih bang? Nah ini habis dibumbuin, kita proses pengemasan. Kalau bumbunya itu bumbu mana aja ada ya bang ya? Pasaran mah ada ya? Iya, dan ini bumbu tabur sih. Bumbu tabur ya? Cuman saya racik ulang. Racik ulang ya? Kalau yang buat baru mau mulai usaha nih, bisa kali ya pakai bumbu tabur yang ada di pasaran ya? Bisa, ini bisa ya. Ada di pasaran? Pakai yang ada di pasaran, kayak Antaka. Ini berat bersihnya 70 gram ya. Dulu awal-awal nih bang, berapa nih modalnya mulai usaha ini? Waktu awal banget itu saya buka usaha itu modal cuman 50.000, itu iseng-iseng. 50.000 ya? Iya. Nah terus nyoba kan mau usaha apa nih, nyoba bikin keripik. Keripik kan banyak ya, ada keripik singkong, keripik pisang. Nah, saya lihat pasar yang belum ada keripik apa, ternyata keripik ubi masih langka. Nah nyoba bikin tuh 2 kilo awalnya. Ya habis lah 50.000 belanja bumbu, minyak, goreng masih di kuali kecil. Nah 2 kilo jadi 2 pak untuk waktu itu. Lakunya habis berapa bang itu bang? Dapat duitnya? Nah nitip tuh di warung kan orang tua. Dapat 2 pak, saya jual kan 1 paknya saya jual 8.000, kan 16.000 ya. Iya. Kan dari uang 50.000 itu kan nggak semuanya habis, plastik masih ada sisa, minyak kan ya. Nantinya awal-awal naruh tuh di warung mah sendiri. 2 pak tuh habis, dibelanjain lagi, Diputerin lagi ya? diputer lagi.
tuh. Sampai nitip ke warung tetangga. Nah, terus laku udah tuh banyak, nyoba masuk ke agen, akhirnya kan minjem duit ke orang tua buat nambah modal. minjem duitnya sama orang tua ya? Iya, pinjol ya? agak pinjol. Ngeri bang, pinjol sekarang. Jangan nggak usah pinjem pinjol ya bang? Iya. Yang orang-orang dekat aja dulu ya? Iya. Nggak usah malu-malu ya? Ya orang tua mah kan yang namanya anak usaha mah ya dibantu aja dia mah. Orang-orang dekat dulu ya, nggak usah pinjol ya sekarang mah. Karena kan orang-orang pinjol dikit-dikit. Atau Bang Emok kalau di kampung mah kan namanya Bang Emok ya. Bang Emok namanya kalau di kampung. Bang Emok. Sebenarnya modal kecil aja udah bisa ya bang ya? Iya. Yang penting mah jualan mah kemauan kita sih. Gitu. Udah tuh masuk ke apa sih, ke agen-agen. Nah pernah sempet tuh Ya. udah masuk agen tuh berapa ratus bal gitu, kagak laku pisan bang. Kagak laku ya, pernah ngalamin gitu ya? Kagak pernah saya. Gimana tuh bang rasanya kayak gitu bang? Sedih lah akhirnya ya. Terus saya udahlah bagi-bagian kayak dah. Iya. Untuk ke tetangga. Bagi-bagian ke tetangga. Ya enak masih pada Enak ya, masuk kemakan itu. Kata saya lah lagi diuji ini mah, namanya usaha ya, kita kadang Iya. kadang laku kadang enggak. Tuh gitunya mah dapat ya dinasihatin sama orang tua. Ya ilah baru yang sama usaha mah kadang laku kadang kagak, udah lanjut ge gitu. Minjem lagi bang duit buat modal. Gitu kan. Udah terus inovasi kan. Waktu itu saya masih kuliah semester berapa itu? Semester 5, 4 lah. Tuh. Kuliahnya jurusan apa nih bang? Kebetulan saya kuliah jurusan kewirausahaan bang, emang jurusan dagang. Kalau udah di setting sih kita orangnya mah ketebalannya bahasa kerennya mah manajemen bisnis ya. Padahal mah kuliah jadi standar keripik. Di sini mesen atau beli online? Beli online kita jadi tukang keripik jadi banyak di online. Banyak gede. Banyak berapa tuh kalau di Facebook nih? Kalau kayak alhamdulillah gini sih barengan PO pernah. dari Transmart ya. Itu kan kita kan ini dua. Penting mah hati-hati sih. Warung kelontong, Madura gitu. Iya, terus ada di retail modern, hati-hati. Nah, habis ini itu sehari bisa di angka 1 juta lebih, Bang. Itu sehari ya, Bang ya? Iya, omsetnya. Cuman kan kita produksi nggak 7 hari. Seminggu 4 kali produksi. Nah sisanya keliling nganterin gitu. Berapa nih Bang? Jaya-jaya apa? Pernah tuh Bang waktu sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi kan? Iya sehari itu minimal banget saya ngirim itu 200 piece yang kemasan ini Bang. 200 piece minimal banget. Kadang sehari itu 500 piece. Nah saya jual ini harga reseller kan 8.000. Ini lagi proses Kan tinggal dikali aja dah. Ini kita stamp 500 piece dikali 8.000. Ini mesin stamping. Udah ketahuan buat expired. Iya. Iya. Nah itu waktu sebelum pandemi tuh. Tapi alhamdulillah pandemi kita kagak apa sih? Kagak tutup. Masih ada pemasukan lah gitu. Berkurang. Makanya saya pilih bisnis keripik itu kan mayoritas Indonesia kan orang-orangnya doyan ngemil ya. Ya
Kalau belum kiamat Mang Emil belum berhenti dah. Lagi kaum mama ya. Iya. Nah, bisnis ini mah bukan bisnis musiman itu. Iya. Makanya ini bisnis yang saya pilih, keripik ubi. Ini keripik ubi apa Bang namanya Bang? Keripik ubi jalar, mereknya keripik ubi Simaung. Oh, Simaung. Kenapa nih Bang namanya Simaung Bang? Nah, sebenarnya saya itu suka karakter harimau. Nah, dari kesukaan itu kata saya ini bingung mau dinamain keripik harimau, kurang pas gitu Bang. Nah, mikirlah harimau dalam bahasa Sundanya, karena saya tinggal di Jawa Barat ya. Iya. Maung lah, udah aja saya namain keripik Simaung. Wah. Ini alhamdulillah belum ada, Belum ada. yang nyamain gitu. Makanya langsung saya daftarin Paten. hak paten ya, hak merek gitu. Jadi biar nggak ada yang nyamain. Tuh, kadang-kadang kan orang kita maju sedikit ditulad gitu kan. Ya, ditiru. Tipsnya nih Bang kalau mau usaha nih Bang. Untuk tips usaha ya, pertama yang namanya setiap usaha itu harus ulet tekun ya. Karena kalau nggak diiringi sama ketekunan, keuletan ya, kita baru diuji nggak laku aja sekali gitu, udah selesai, udah besok mah nggak mau jualan lagi gitu. Dan gitu ya Bang. Iya. Yang kedua sabar ya. Yang namanya usaha prosesnya itu kadang kan banyak rintangannya ya Bang. iya, Kadang lagi rame. kadang tuh apa ya, para kayak kita nih, para misalkan nonton motivator menjadi pengusaha sukses gitu, tuh nggak ada Bang pengusaha sukses secara instan gitu. Mie aja kudu direbus dulu meskipun namanya instan itu. Nah, usaha pun begitu sebenarnya gitu. Baru usaha setahun 2 tahun ya pengen ngarepin penghasilan gede gitu, pengen sukses ya, ntar dulu dah gitu. Jadi emang harus sabar intinya kalau usaha mah. Terus kedua ya jangan lupa sama Tuhan. Ya. Itu penting banget Bang. Mati ya. Iya. Tuh. Kita kalau lagi usaha kayak main-main tuh, misalkan main judi, mabok, baru laku sebentar udah main slot. Modal slot ya. Udah di setting kan, sih kita ketebalannya gitu. 8 mili. Standar keripik yang Slot-slot ya. ya yang aneh lah. Mesinnya ini mesen atau beli online? Beli online kita. Banyak. Dukanya nih Bang, kalau usaha ini Bang. Kalau kita bicara sebenarnya, kalau kita bicara sukanya, alhamdulillah Dulu sih itu belum pernah. Sempat ada di posisi tertingginya saya punya 14 karyawan. Yang penting mah hati-hati Ya, sih sebelum diuji sama Iya, Tuhan ya, sama Allah. Hati-hati. Nah, habis ini itu sukanya. Nah, dukanya ketika lagi sedang naik-naiknya ya ada masalah bisnis sama temen lah gitu. Akhirnya kita nggak sepaham segala macam, kita mengalami rugi besar sampai
ngejual apa alat-alat produksi, terus utang sama abang buat ngebayar utang itu, nutup utang. Pernah di posisi itu ya bang? Pernah di posisi itu sampai benar-benar kagak punya apa-apa udah, sampai tadinya mah udahlah nyari Lagi kerja aja. proses ngapainya, Bang? Nah ini kita lanjut lagi ya, stempel ya, stamping. Cuman mesin stamping saya, bapak saya buat expired sering ngebilang, sering ngajarin lah ya. Ingat, usaha itu kudu sabar gitu. Mungkin sekarang memang lagi diuji gitu sama Allah. Gitu, kalau emang tujuannya pengen sukses mah udah gue jalanin gue dulu gitu. Ya lagi-lagi dibantuin lagi sama emak, sama bapak itu, dipinjemin lagi duit buat modal gitu. Akhirnya di situ ya, karena saya mah emang lahir dari keluarga pedagang semua ya. Bapak jualan bakso gitu, emak warung. Ya bapak aja kan usaha jatuh bangun gitu. Sampai sekarang enak ya lah gitu. Tuh, ya ibaratnya lu baru diuji segitu udah nyerah gitu. Udah nih itu lagi cari kelemahannya apa gitu, nanti diperbaikin lagi. Berarti besok mah kalau kerja sama orang kudu hati-hati gitu kan kita nggak tahu orang bener apa kagak kan ya. Kadang di depan manis kan, pesonanya mah kita nggak tahu. Intinya itu sih pelajaran buat saya ya, yang sekarang itu akhirnya hati-hati gitu. Terus akhirnya tuh ya bangun lagi, bangkit lagi, inovasi, kemasan dirubah dari yang kemasan plastik tuh bang. Iya. Nah terus saya rubah dah pakai kemasan. Tapi dulu masih pakai stiker. Nah, pakai stiker yang saya bilang tadi itu sehari pemesanan 500 piece, 300 piece. Capek bang ngeguntinginnya. Nah gitu. Nah akhirnya inovasi lagi tuh. Nyoba bikin kemasan yang printing nih kayak gini nih gitu. Enak kan, kita nggak usah ngeguntingin stiker gitu, enak tinggal masukin doang. Dilihatnya juga lebih enak ya. Iya, secara harga ternyata kalau kita hitung-hitung tuh cuman beda 100-200 perak doang gitu sama stiker itu. Iya, cuman beda 100-200 perak doang gitu, tapi kan lebih praktisan ini. Ya wajar lah kita korbanin segitu mah ya. Kualitas kita bicaranya. Kesempatan bang, seleksi sama dinas UKM tuh buat masuk ke retail modern itu. Alhamdulillah lolos itu sampai sekarang gitu. Sekarang itu di mana aja nih bang? Kalau untuk di Transmart nih, biasa kan saya ngirim ke Transmart ya. Iya. Itu alhamdulillah kita masuk se-Jabodetabek ya. Terus di Alfamidi cuman kabupaten sama kota Bekasi doang. Terus Hypermart juga kita ada se-Jabodetabek. Kalau ada teman-teman nih bang mau jadi reseller bisa nih bang? Bisa banget gitu. Di saya itu untuk jadi reseller itu gampang bang. Kan kadang-kadang orang harus beli sekian juta gitu ya. Di saya mah cukup beli 5 piece aja. Udah saya kasih harga reseller tuh. Berarti dia terserah mau buat makan sendiri, entah buat ngejual sendiri gitu. Udah saya kasih harga reseller gitu. Udah di setting sih. Jadi tuh buat ketebalannya lagi yang masih sekolah atau kuliah nih. Bingung mau standar produksi sendiri, nggak ada waktu gitu. Bisa nih bantuin jualan, beli online gitu. Banyaknya juga terjangkau di online. Dari saya 8.000, teman-teman jual 10.000 juga
ya untung daripada ngegoreng. Alhamdulillah sih belum pernah gitu, belum tentu kan seenak ini gitu. Yang penting mah hati-hati sih. Tapi main tajamnya itu main di tengahnya aja ya? Iya, Nomornya berapa nih Bang kalau hati-hati. Nah habis ini hubungin Jadi Restoran, minta tolong bantuan izin. nah untuk nomor 0856 9728 7361. Nah untuk bisa kontak lewat Instagram ya, itu Bahri_Nusantara. Linknya ada di deskripsi nih. Iya. Ntar